Gunung Prau merupakan bagian dari kompleks vulkanik Dieng yang terbentuk dari aktivitas gunung berapi purba. Prau sendiri bukan gunung api aktif, melainkan sisa dari struktur vulkanik yang sudah padam dan berubah menjadi daratan tinggi bergelombang. Proses geologis selama ribuan hingga jutaan tahun membentuk sabana, perbukitan kecil, dan kontur landai yang menjadi ciri khasnya hari ini. Gunung Prau memiliki ketinggian mencapai 2.565 mdvl. Gunung ini terkenal sebagai destinasi olahraga favorit bagi para pendaki karena menawarkan sunrise terbaik di Jawa, serta memiliki panorama deretan gunung-gunung besar seperti Sindoro, Sumbing, Merapi, hingga Gunung Selamat. Halo teman-teman, kali ini saya akan membawa kalian menuju ke Gunung Prau, Jawa Tengah. Perjalanan kali ini tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani kawan saya yang dulu pernah ikut menemani pendakian ke Gunung Merbabu, yaitu Bang Yuan. Pendakian kali ini rencana saya akan mendaki tektok bersama Mas Malik serta Mas Ngeleng, yang mana dulu pernah sama-sama menemani pendakian ke Gunung Merbabu serta Gunung Lawu. Seperti biasa, saya berangkat menuju kota Solo dulu untuk menuju ke kediaman Mas Malik. BTW, kereta kali ini kita menggunakan kereta api Lodaya, jadi kursinya agak sedikit luas ya. Stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. Pada jam 2:30 dini hari, kami pun sampai di stasiun Solo Balapan, yang mana kedatangan kami sudah ditunggu oleh Mas Malik dan Mas Ngeleng. Oke teman-teman, ini sekarang sudah jam 2.51, sudah sampai di stasiun Solo Balapan di Solo. Kali ini kita akan mendaki Gunung Prau bersama Bang Yuan yang waktu itu pernah naik bareng ke Gunung Merbabu, serta tidak lupa bersama Malik CS nanti. Kali ini ya perjalanan santai, mungkin trekking siang hari, gak ngejar apa-apa, gak ngejar sunrise ataupun sebagainya. Kita cukup menikmati aja ya Bang pendakian kali ini. Semoga cerah. Mudah-mudahan sah juga sih. Ditambah lagi kan ada berita Gunung Semeru erupsi, ya mudah-mudahan nggak kena dampaknya. Sehat Bang. Hey bro, apa kabar? Insya Allah siap naik kali ini. Alhamdulillah. Sehat Mas Malik? Sehat. Apa sehat? Sehat. Sedikit cerita, Gunung Prau ini dulu mempertemukan saya dengan Mas Malik CS, tepatnya pada tahun 2024. Ya, setahun yang lalu. Tidak terasa pendakian demi pendakian kita lalui bersama, sehingga hubungan terjalin dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya tali silaturahmi ini tidak akan goyang walaupun badai menerpa. Asik. Sesampainya kami di rumah Mas Malik, kami pun bergegas segera merapikan perlengkapan, lalu berangkat pada jam itu juga. Mengingat perjalanan menuju Dieng menggunakan motor itu menempuh waktu kurang lebih 4 jam. Saya tidak mau kecolongan dikarenakan di bulan 11 ini sudah memasuki musim penghujan. Jika terlalu siang, siap-siap kita main air. Ditambah lagi ramalan prediksi BMKG di hari kita mendaki itu hujan petir. Cukup membuat kita ragu, tapi dengan sedikit doa kami memberanikan diri untuk tetap mendaki. Di perjalanan kami sempat mengalami kendala. Kunci motor wireless Mas Malik daya baterainya habis. Jadi kita sempat beberapa kali berhenti di minimarket untuk mencari jenis baterai yang sama. Ini cukup memakan waktu yang banyak, tapi dipikir-pikir sekalian istirahat makan dulu. PCX, kamu pasti bisa PCX. Dan dikasih tanjakan lagi. Review jujur, kenapa kok mogok di sini? Gak kuat.
Mas, beli apa itu? Beli apa? Astagfirullah. Apa ini? Sutra. Ini susu ya? Susu Sutra ya? Oke teman-teman, sekarang sudah jam 11 lebih 10 menit. Sekarang kita sudah sampai di base campnya Gunung Prau. Itu ada di Dieng. Mungkin setelah registrasi kita nanti akan melanjutkan perjalanan menuju ke puncak ya kita hari ini. Mungkin ke camp area dulu. Kalau camp area cerah kita lanjut lagi ke puncak. Mudah-mudahan bisa cerah sampai sore, sampai selesai kita mendaki. Oke, bagaimana keseruannya lihat selanjutnya. Bye bye. Untuk registrasi di Gunung Prau diwajibkan fotokopi KTP tiap anggota para pendaki. Untuk harga simaksi sebesar Rp35.000 serta dikenakan uang kebersihan sebesar Rp5.000 per rombongan. Dan juga kita mendapatkan 1 buah trash bag untuk sampah. Di basecamp juga sudah tersedia jasa ojek. Bagi kalian yang mau ngojek sampai ke pos 1 itu harganya sekitar 20 ribuan. Melaksanakan pendakian ini yang meskipun tektok tetap harus berdoa semoga dalam perjalanan tidak ada suatu kendala atau masalah. Dari naik sampai turun semua sehat selamat. Amin. Meskipun kurang tidur semua, apalagi 2 orang belum tidur. Bismillah, doa mulai. Selesai. Gunung Prau. Kau. Oh yes. Teman-teman, sekarang sudah jam 11.15. Kita melaksanakan pendakian. Walaupun cuaca agak sedikit berkabut, tapi mudah-mudahan tidak hujan. Walaupun tidak ada pemandangan. Adalah. Dapatlah nanti sore. Ya, kita ngejar sunset di atas. Di sini rombongan kita terbagi menjadi 2. Dikarenakan Mas Malik dan Mas Ngeleng itu naik ojek, sedangkan saya dan Bang Yuan memilih untuk jalan kaki. Di sisi lain, saya juga tidak bisa memaksakan Mas Malik dan Mas Ngeleng ikut bersama kita karena mereka belum tidur semalaman, disebabkan harus terjaga untuk menjemput kami di stasiun. Dari basecamp menuju ke Kemaria, ya kurang lebih kalau nyantai 3 jam, kalau sampai puncak 4 jam. Ya, kita santai aja. Belum pemanasan kah bang? Hah? Belum pemanasan? Belum ya? Tapi ini buah apa bang? Mirip terong. Bukan ini apa ya? Lupa. Merah-merah gini. Ya kayak terong. Terong apa ya? Belanda ya? Kayaknya bagus, ada ungu, ada merah, ada hijau. Buat kalian tahu ini namanya terong apa? Komen dulu atau dihandap. Dan ini adalah pemandangan perjalanan dari pos base camp menuju ke pos 1. Itu adalah pos ojek. Tapi jangan sedang dulu. Kita masih berjalan mendaki, melewati jalanan berbatu yang disusun rapi. Ini adalah pendaki-pendaki yang menaiki ojek. Kenapa kita gak naik ojek, Pak? Hah? Wah, gila. Say no to ojek. Olahraga dulu. Ya betul. Tapi tadi Mas Ngeleng sama Mas Malik sudah mendahului menggunakan ojek karena mereka belum tidur semalaman. Nungguin kita datang. Kasihan juga kalau harus maksa mereka buat jalan kaki bareng kita. Nanti kita ketemu sama mereka di pos 1. Mantap. Jam 11.28 kita sampai di pos 1 Sikut Dewo. 15 menit pos 1. Gas, lanjut. Ini langsung dikasih tanjakan ini. Dan di atasnya banyak yang turun. Jadi estimasi dari base camp menuju pos 1 itu kurang lebih 15 menit.
Dan ojek 10.000 worth it sih kalau sampai pos 1 ini, tapi tergantung kalian. Kalau kalian mau ojek silahkan, kalau jalan juga gak terlalu jauh, dekat. Dan ini pemandangan yang ada di pos 1 Dieng bro, dan base campnya adalah di sana. Lumayan bikin keringetan ya bang. Tapi gak tahu ini jalur apa ya bang? Ojek deh. Cuman masih baru. Nggak tahu ini udah diaktifkan untuk ojek sampai pos 2 atau tidak. Mari kita lihat ada yang lewat atau tidak menggunakan jalur sini. Enak sih. Tapi dipikir-pikir juga nggak sampai pos 2. Ini sampai di situ doang udah. Nggak sampai atas. Berarti tetap sampai pos 1 ojeknya. Di atas pos 1 itu ada beberapa warung yang bisa kalian kunjungi untuk entah itu berminum, beli makanan, gorengan, dan sebagainya. Dan cukup luas juga barusan. Tapi kita agak mampir dulu karena ya cuaca sudah mulai berkabut, takutnya hujan. Tapi kalau di sini kalau cerah bagus ya, pemandangan dari warung barusan keren. Ayo mas, mas. Jam 11.44 kita sampai di pos 2. Itu pos 2 nya. Cuman di sini ramai, banyak pendaki yang foto-foto. Kurang lebih kita berjalan 30 menit dari pos 1. Memang pos 2. Ya pos 2 ini bang. Oke teman-teman, jalur perahu ini ada 2 jalur. Yang pertama jalur lama, ini lebih dekat, akan tetapi dia lebih vertikal, lebih terjal, jalurnya tidak terurus, lebih ekstrim lah ya. Dan itu ada jalur baru ke sini. Jalurnya lebih banyak landainya dan kita lebih jauh karena mengelilingi. Kurang lebihnya kita 45 menit menggunakan jalur yang baru. Loh, gak bahaya tah? Kau naik ojek ninggalin, enak sekali. Itu loh, yang ngajak itu. Alasan. Udahlah. Jadi ini yang ngajak naik ojek tadi. Padahal tadi suruh nunggu di pos 2. Akhirnya bersama-sama toh. Bersama-sama kita Tetap bertemu. semangat, oke. Gas. Wah, berkabut ini. Sepertinya harus diabadikan sih. Apakah kalau berkabut ini suka melihat setan? Kuntilanak bawa keril? Pocong bawa daypack? Gak apa-apa. Aman. Ada kata-kata gak buat yang suka takut sama setan? Jangan takut lah. Semua pendaki itu setan semua. Berarti saya juga setan dong. Berarti ini juga setan nih. Setan semua. Tapi untungnya
pendakian kali ini kita ditemani sama kabut. Positif dan negatifnya ada. Positifnya kita teduh, terhindar dari sinar matahari yang sangat panas. Kalau kekurangan ya mungkin nggak dapat pemandangan. Tapi ya apa sih, pemandangan itu hanya bonus. Kita cuma olahraga, bergerak, berkegiatan di luar ruangan. Mantap lah. Tahu karena hal-hal yang positif menurut kalian itu benar. Tidak begitu lama setelah saya bertemu dengan Mas Malik dan Mas Ngeleng, hujan pun turun, menjadikan pendakian ini semakin seru dan dingin. Jam 12.37 kita sampai di pos 3 Padang Ilalang. Di sini juga masih banyak pendaki-pendaki yang foto-foto walaupun sedang berkabut. Jadi bagaimana Bapak tanggapan Bapak mengenai jalur Gunung Prau dari pos 1 menuju pos 3? Easy busy. Busy. Wih, ngeri. I need more than this. I need more. Walaupun dengan cuaca berkabut dan hujan, bagaimana? Apakah melunturkan semangat? No, I'm still amazing on my body. So let's go. We can go next for pos. Gas. Pos 3 Sunrise Camp. 670 meter dan kurang lebih 25 menit menuju ke Sunrise Camp, yaitu ke belah sana. Jadi kenapa sih saya tetap naik gunung, tetap khususnya naik gunung di musim hujan? Ya karena ini gitu. Setiap musim itu punya keseruan dan tantangannya tersendiri ketika naik gunung. Walaupun gunung yang sama, tapi ketika musim yang berbeda, entah itu panas atau musim penghujan, itu tantangan dan kesan pesannya itu berbeda gitu. Contohnya sekarang musim hujan, banjir, bau lumpur, bau tanah, dingin. Buset, mau mati dong bau tanah anjir. Bau lumpur, banggutan. Tapi itulah ciri khasnya gitu. Keseruannya itu kotor-kotoran, dingin-dinginan, jatuh-jatuhan, temen jatuh diketawain, tapi tolong juga ya, jangan cuma diketawain doang. Itulah kenapa kami itu suka mendaki gunung. Beda musim, beda pelajaran atau hikmah yang dapat diambil dari sebuah perjalanan. Betul Bapak? Betul. Jam 12.49 sampai di Cemara Lumut. Ini pemandangan di sekitar area Cemara Lumut. Jadi lumut tuh, nah ini lumut nih, hijau-hijau ini lumut namanya. Apa itu? Coba baca dulu yang hijau-hijau. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Kalau kamu tidak tahu apa itu jejak, nah ini jejak nih. Nah, itu jejak. Tapi jangan jejak harapan, soalnya berat. Ya, Pak. Pak. Jam 1:03 sampai di Sunrise Camp 2565 mdpl Gunung Prau Patak Banteng. Dan ini pemandangan di sini. Ada iklan. Maaf. Ini pemandangannya ada
sedikit berkabut. Itu ada shelter dari buatan Array. Sebelah lagi ada, nggak tahu baru itu, saya nggak tahu, belum pernah lihat waktu itu, entah itu musola atau shelter juga. Kalau ke puncak kita naik ke atas ke sana. Ini ada shelter atau tempat camp. Sana tempat camp juga. Ada beberapa zona, di bawah zona 1, 2, 3. Di sini juga ada burung. Gak tahu nama burung apa. Terbang ke sana lagi burung. Gak tahu burung apa itu. Ada yang tahu nama burungnya apa? Kasih tahu lah di kolom komentar. Oh teman-teman, kita masih standby di cerah udah. Sunrise Camp. Masih berkabut. Petir bukan sembarang petir menyambar rumah Mang Nur. Enggak lah bang. Oh, enggak. Menyambar sesuatu yang tidak pasti. Asik. Jadi sekarang masih jam setengah 2 siang. Kita nunggu cerah, mungkin standby di sini sampai jam 3. Kalau jam 3 cerah kita lihat ke puncak. Tapi kalau enggak cerah ya mungkin kita turun ke bawah. Karena nunggu sunset di sini sampai jam 6 sore itu kita gak bawa helm satupun. Kalau menggunakan senter HP itu sangat menyengsarakan. Menyengsarakan. Nah, seperti muka ini nih, sangat menyengsarakan. Ya mungkin gitu. Mudah-mudahan sih cerah. Tapi gak masalah juga sih, kabut juga. Toh kita menikmati di sini, menikmati kabut yang sangat tebal, menikmati dingin yang menusuk kulit. Bagaimana Mas Leng? Ya, walaupun dapat tembok, bahasa Jawanya tembok putih ya dah. Tapi ya tetap pemandangan tetap luar biasa. A few moments later. Oke teman-teman, sekarang jam 2:13. Kita putuskan untuk lanjut ke puncak. Karena kalau diam terlalu lama itu bisa menyebabkan hipotermia. Apalagi dengan kondisi tubuh kita yang sedang basah. Dan khususnya yang tidak membawa jaket, itu sangat fatal. Makanya buat kalian yang suka TikTok, jangan lupa tetap bawa jaket. Nah kayak gini nih, bebas mau jaket apapun itu ya. Kalau kalian ribet nih, jaket kalian tebal ya, cari yang ultralight, yang tipis ya, Mas. Wah, hujan. Jam 2:28 kita sampai di sabananya Gunung Prau. Kecil tapi sungguh indah. Walaupun berkabut ini tetap estetik sih. Keren. Dan orang-orang pun hampir nggak kelihatan. Jangkauan pandang mungkin dari 10 sampai 15 meter. Sudah nggak terlihat. Saya mau harus pakai jas hujan karena intensitas hujannya sangat cukup rapat atau cukup deras. Setelah sekian lama kami menempuh perjalanan ditemani oleh hujan yang cukup deras serta diselimuti oleh kabut yang tebal. Melihat kondisi teman serombongan sudah mulai kelelahan, kami pun sempat berdiskusi untuk kembali. Tapi melihat puncak depan mata, kami sedikit memaksakan karena nanggung tinggal beberapa langkah lagi sampai puncak.
Jam 2.51. Selamat datang di puncak Gunung Prau 2590 mdpl. Selamat datang di puncak para bapak-bapak. Bagaimana kesan pesannya? Yang barusan hampir balik kanan. Asik. Sudah sampai di puncak Bapak? Dari Sunrise Camp tuh dulu cuman deket loh, kok ini dipindah puncaknya jauh banget ini. Karena ini yang paling tertinggi. Aduh. Padahal dulu dari Sunrise Camp itu deket loh puncaknya. Tapi bagaimana kesan-kesan perjalanannya? Nggak tahu nanti ini balik ke Sunrise Camp bisa ndak. Puncak Gunung Prau. Harus dulu lah. Selesai. Di atas puncak kami menunggu beberapa waktu, berharap kabut segera menghilang dan semoga cuaca segera cerah. Namun sayangnya sampai badan terasa dingin, kami pun memutuskan untuk turun dan mulai mengikhlaskan tanpa melihat pemandangan sedikit pun. Perjalanan ini penuh dihiasi hujan dan kabut tebal hingga suhu dingin yang menusuk kulit. Namun ketika kami berjalan turun, keajaiban pun datang. Allah menjawab doa kami. Alam pun seperti mengetahui harapan kami. Bertepatan dengan adzan asar, hujan tiba-tiba berhenti. Kabut tebal yang menyelimuti hilang entah kemana. Disitulah saya terpesona dengan keindahan Gunung Prau. Wilayah Dieng yang tersebar, Gunung Sindoro, Sumbing, dan Gunung Selamet mengintip malu-malu di belakang awan. Subhanallah. Jujur saja, di sini kami bersyukur kepada Tuhan atas keindahan yang Tuhan izinkan untuk kami lihat. Dan inilah pemandangan puncak Gunung Prau. Masya Allah. Keren, berhasil, sukses. Isi sukses. Hampir seperjalanan kita diterjang hujan dan kabut, dan setelah kita mau pulang dan hampir putus asa, alhamdulillah Allah memberikan pemandangan yang sangat luar biasa, yang menakjubkan di puncak Gunung Cikuray. Bisa dilihat dari sisi kanan saya itu ada Gunung Sindoro, yang kecilnya itu, yang sampingnya itu adalah Sumbing, dan yang kecilnya adalah Kembang yang sana. Ya Allah, terima kasih, mantap. Mungkin ini akhir dari video saya kali ini. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan like, comment, juga subscribe. Tapi kalau nggak suka ya gak masalah, jangan di subscribe ya. Oke, see you next time. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Hands collide like waves on the shore. Every touch leaves me craving more. Eyes meet, worlds colors collide with you. Love's where I reside. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever. Kalau ada keindahan di balik kesabaran. Masya Allah. Ale ale ale.